Assalamualaikum. Jadi di video kali ini Bu Ica akan membahas sedikit tentang salah satu materi sosiologi kelas 10 semester 2, yaitu tentang tertib sosial dan penyimpangan sosial. Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada materi lembaga sosial, untuk menjaga agar lembaga sosial berfungsi dengan baik, maka masyarakat harus melakukan yang namanya pengendalian sosial. Dan pengendalian sosial itu bisa terjadi apabila yang pertama, tertib sosial bisa tercipta dan penyimpangan sosial bisa dihindari. Oke, sekarang kita bahas apa sih tertib sosial atau conformity dan juga penyimpangan sosial atau deviation. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tertib sosial atau conformity. Bisa kita pahami sebagai penyesuaian diri individu masyarakat dengan cara menaati aturan dan juga norma. Tertib sosial bisa terjadi karena individu mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Ambillah contoh semasa pandemi COVID-19, kita semua diwajibkan memakai masker untuk mengurangi penularan COVID. Kita memakai masker ini adalah bentuk dari tertib sosial. Jadi, singkat kata, semua tindakan masyarakat yang menaati aturan dan norma maka bisa katakan sebagai tertib sosial atau conformity. Untuk memahami tertib sosial lebih jauh, bisakah kalian mencari atau mengeksplor contoh-contoh yang lebih banyak tentang tindakan-tindakan yang sekiranya taat aturan dan kita bisa kategorikan sebagai tindakan tertib sosial? Oke, sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu penyimpangan sosial atau deviation. Kebalikan dari tertib sosial, penyimpangan sosial bisa dipahami sebagai sikap mengindahkan, tidak mematuhi aturan dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Sebagai contoh, negara kita mengatur penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Konsumsi obat-obatan diatur fungsinya oleh negara, dan apabila ada individu yang melakukan penyalahgunaan obat-obat tersebut, itu bisa dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan sosial. Jadi singkat kata, penyimpangan sosial itu adalah semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak taat atau tidak mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Nah, sama halnya dengan contoh-contoh pada tertib sosial. Untuk memahami lebih jauh, bisakah kalian mengeksplor contoh-contoh yang lebih banyak tentang tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial? Nah, setelah kalian mengeksplor contoh-contoh dari tertib sosial dan juga contoh-contoh dari penyimpangan sosial, dari situ kita bisa belajar mana-mana yang sekiranya bisa kita lakukan sebagai bentuk dari conformity atau tertib sosial, dan tindakan-tindakan mana yang bisa kita hindari sebagai deviation atau penyimpangan sosial, sehingga sistem pengendalian sosial kita bisa berjalan dengan semestinya. Oke anak-anak, sekian dulu materi tentang tertib sosial dan penyimpangan sosial. Mudah bukan? Semoga bisa dipahami dan membantu kalian dalam belajar sosiologi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.